Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada konteks kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kebiasaan kita konsumsi. Orientasi kita lebih kepada menu, namun jauh dari harapan untuk pemenuhan nutrisi harian kita. Kebutuhan sumber energi tubuh kita abaikan karena fokus kita lebih banyak kepada menu apa yang kita konsumsi. Nah, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan baik bagaimana kita mengatur konsumsi harian kita berbasis sumber energi, bukan menu. Rata-rata konsumsi harian kita fokus kepada menu yang akan kita konsumsi, tanpa memikirkan sejatinya menu yang akan kita konsumsi memberikan dampak serta efek pada pemenuhan kebutuhan nutrisi harian tubuh kita. Upaya kita makan dan minum dalam keseharian sejatinya kan untuk kepentingan pemenuhan nutrisi bagi kinerja tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi akan memberikan nutrisi bagi kepentingan kinerja tubuh kita. Namun fokus kita kepada menu berakibat buruk kepada kepentingan kinerja tubuh kita. Bayangkan ketika kita fokus kepada menu. Hari ini kita akan makan steak. Dalam steak yang kita peroleh sejatinya nutrisi ini berasal dari daging atau ayam yang akan diolah menjadi steak. Kita tidak pernah berpikir dan berkalkulasi seberapa bahan tambahan yang akan masuk pada olahan menu steak tersebut. Bahan tambahan ini sejatinya memberikan rasa dan cita rasa yang menarik buat konsumsi kita. Namun, bila kita cermati persentase kandungan bahan tambahannya, sejatinya nutrisi yang kita peroleh dari konsumsi ini menjadi lebih rendah dari seharusnya. Ketika kita konsumsi, jangan terlalu fokus pada menu. Lalu, fokus kita sejatinya adalah kepada sumber bahan dasar dari menu itu. Umpama daging dalam steak, kita mungkin membutuhkan sekitar 250 gram dari daging. Namun, meminimalkan intervensi dari bahan tambahan ini akan menaikkan kualitas dari konsumsi kita. Ini yang mungkin selama ini kita abaikan. Yang seperti kecap, saus, gula, tepung-tepungan. Maka memilih menu yang minim intervensi adalah solusi bagi kita. Dalam 250 gram daging terdapat sekitar 62-65 gram protein, sehingga kita bisa berkalkulasi tambahan apa yang kita butuhkan untuk memenuhi kalau seandainya standar hitungan kita bahwa kebutuhan protein tubuh itu adalah 2 gram per kilogram berat badan kita, maka kita akan bisa berpikir untuk menambah kebutuhan protein tersebut. Karena kebutuhan protein harian kita per berat badan itu adalah 2 gram, sehingga kita bisa mengkalkulasi seberapa kebutuhan protein bagi tubuh kita. Ingat, selain protein, kita juga membutuhkan nutrisi yang bersumber dari lemak. Jadi kita sekarang harus mulai berpikir bahwa menu bukanlah sasaran utama kita. Sasaran utama kita dalam konsumsi adalah sumber bahan dari menu utama kita. Sumber bahan ini kita harus berpikir tentang pemenuhan dari nutrisi harian. Ketika kita konsumsi, yang kita harapkan adalah suplai energi. Suplai energi yang berasal dari nutrisi dari sumber bahan makanan yang kita konsumsi. Inilah upaya kita untuk mempertahankan kesehatan kita. Mengkonsumsi sumber bahan yang tepat akan mempengaruhi kesehatan kita. Memastikan intervensi yang tidak berlebihan dari bahan tambahan, ini adalah upaya kita menekan kemungkinan efek negatif dari menu yang kita konsumsi. Ketika kita sudah mampu untuk mengidentifikasi sumber nutrisi kita, umpama daging,
kita konsumsi makanan atau menu yang bersumber dari daging tetapi sangat terbatas seperti soto. Di dalam soto itu kan dagingnya hanya beberapa iris, ya. Ketika kita mengkonsumsi beberapa iris, maka kita bisa menargetkan hari ini tambahannya apa. Kita menambahkan telur bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian dalam tubuh kita. Karena fokusnya adalah kepada sumber nutrisinya, bukan menunya. Maka kita akan bisa mengintervensi tambahan telur umpama kebutuhan nutrisi harian kita kan patokannya adalah 2 gram protein ya dikalikan dengan berat badan kita. Maka ketika kita memilih soto sebagai menu kita masih membutuhkan tambahan sumber energi lain seperti telur. Biasanya di warung soto atau di rumah makan yang menyediakan soto itu ada beberapa tambahan lain bisa ditambahkan seperti daging potong atau juga telur asin atau telur yang disediakan di tempat soto kita. Sehingga kita bisa berkalkulasi apakah kita akan konsumsi lagi menggunakan waktu atau jendela makan kita pada kesempatan yang lain di hari yang sama, maka kita bisa keep ini untuk sekedar makan soto saja. Tetapi soto yang kita konsumsi itu belum mencukupi nutrisi yang kita butuhkan untuk kepentingan kinerja tubuh harian kita, sehingga produktivitas kita. So sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu kali ini. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.